Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Eh, Pada konten kali ini kita akan melanjutkan tema besarnya yaitu tentang penilaian kinerja, tapi objeknya berganti sekarang. Kalau konten sebelumnya objeknya yang dinilai adalah pokja pemilihan, maka yang ini cukup menarik ya karena dari di berbagai referensi cukup jarang yang benar-benar real melakukannya. Hanya saya lihat beberapa Pemda saja yang bahkan sudah memiliki semacam dokumen payung hukumnya untuk menilai kinerja penyedia. Nah, di sini ini adalah karya terbaru saya Bapak Ibu semuanya. Saya membuat sebuah instrumen penilaian kinerja penyedia ya dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi jadi maksimal 5. Jadi seperti ojol ya, seperti ojek online atau seperti di online shop ya, penilaian ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 paling tinggi. Nah, ini ada uh, nanti akan dilengkapi dengan ya, template-template file yang siap pakai ya, yang bisa Anda manfaatkan. Anda bisa modifikasi dan saya percaya Bapak Ibu dari konten ini uh, berikutnya akan terlahirlah manajemen penilaian kinerja penyedia yang jauh lebih canggih dari apa yang ada di konten video ini. Saya percaya itu ya, dan semoga itu bisa terwakili. Dan mengapa ini saya bikin ya, karena ini adalah konten itu adalah salah satu seri template Dupak pengelola pengadaan. Jadi konten ini juga saya khususkan untuk seluruh kawan-kawan fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia, baik pertama, muda, madya. Ya, ini adalah salah satu template yang bisa Anda gunakan untuk bukti fisik angka kredit dan sekaligus sebagai portofolio untuk melakukan uji kompetensi nantinya. Jadi fungsinya double, yaitu untuk angka kredit sekaligus untuk portofolio nantinya. Oke. Jadi angka kredit yang dapat diklaim kalau ada dua macam ya. Jadi berdasarkan Permenpan RB 77 2012 yang hanya akan berlaku sampai bulan Desember ini, itu Dupak yang Anda bisa klaim yaitu di di butir tahap manajemen kontrak huruf I ya. Huruf I ada di sini nih. Sebentar. Nah, ini dia ya. Huruf I. Ya, ada di sini ya. Huruf I di bagian subunsur manajemen kontrak. Evaluasi kinerja pengadaan tahap manajemen kontrak. Anda bisa klaim nanti ya. Jadi Anda manfaatkan sampai akhir tahun ini yang kemarin bernilai untuk bisa menghasilkan angka kredit yang ini. Pun nanti kalau sudah menggunakan uh, Permenpan yang baru, yang bagi Anda yang belum tahu Bapak Ibu, yang menggunakan Permenpan yang baru, Permenpan RP 29, maka tetap bisa Anda klaim. Ya, cuma butirnya berbeda. Ini saya buka, ini adalah Permenpan RP 29 di lampirannya, yaitu ada di subunsur pengelolaan kontrak pengadaan di butir nomor 5 nanti. Tapi ini Dupak versi yang dikeluarkan LKPP belum keluar Bapak Ibu. Tapi yang pastinya ini sudah ada di sini, itu butir nomor 5 ya, butir evaluasi nomor 5 melakukan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Angkanya sama ya, 0,09 untuk Madya, muda 0,06 dan yang pertama 0,03. Dan ini enaknya Anda bisa loncat-loncat kemanapun ya. Anda bisa menawarkan jasa untuk melakukan penilaian. Yang penting adalah outputnya adalah laporan per paket. Oke. Nah, ini kita akan lanjutkan. Bagi Anda yang belum mengenal saya sekilas, Bapak Ibu, ini adalah kartu nama saya. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli Madya. Saya dari Ikatan Fungsional Pengadaan Bapak Ibu, FP, kemudian di Ikatan Ahli Pengadaan di IAPI yang keseharian bekerja di BMKG. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki. Nilai kompetensi ahli muda, sertifikat kompetensi ya ahli muda pada saya dapat 2016 yang lalu. Inilah daftar kompetensinya.
Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi A5 dia. A5 dia yang saya dapatkan tahun lalu. Ya, dan ini adalah daftar kompetensinya. Dan selanjutnya mari kita langsung ke penilaiannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lanjutkan slide ini sebentar. Selain untuk angka kredit, template ini juga berguna secara konsisten melakukan penilaian kinerja secara kuantitatif dengan metode skala Likert. Template ini terdiri dari formulir isian dan rekap hasil penilaian kinerja penyedia. Template ini akan menghasilkan rate kinerja, seperti halnya berbagai aplikasi ojek online atau online shop. Seluruh indikator disusun merupakan hasil interpretasi penulis dari berbagai pengalaman sebagai bukti pemilihan maupun dari pengalaman di para teman-teman di PPK. Ya, kemudian dilengkapi dengan kriteria penilaian. Nah, apa kelebihan indikator kinerja pada template ini? Kelebihannya adalah ada 24 pertanyaan. Ya, ada 24 pertanyaan di sini, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kalau Anda ingat kalau yang kinerja pokja pemilihan ada 19 indikator, kalau yang kinerja pengadaan ada 4. Aspeknya tetap sama, biaya, mutu, waktu, tingkat layanan. Tapi indikatornya ada 24, ya. Dan ini tentunya Anda sekali lagi bisa rubah-rubah. Dan komposisinya seperti ini. Saya dengan segala macam pertimbangan saya bikin komposisi seperti ini. Biaya 20%, mutu 30%, waktu 20%, tingkat layanan 30%. Ya, jadi tingkat layanan dan mutu saya anggap lebih tinggi daripada waktu dan biaya dari sisi kinerja penyedia. Ya, tapi kalau ini sekali lagi kalau ini debatable, Anda berbeda silakan. Kuncinya adalah lakukanlah dan lakukan dan jalankan di instansi Anda masing-masing. Ini Anda bisa rubah-rubah ya, karena yang saya berikan adalah file Excel asli, jadi Anda bisa rubah-rubah di sini. Oke. Nah, ini ada 24, jadinya ada 24. Nah, 23 dari 24 indikator itu semua bersifat kuantitatif atau by data. Ya, sehingga dipastikan tidak ada penilaian kualitatif secara umum seperti umumnya konsuler. Hanya satu indikator saja yang bersifat kualitatif. Jadi 23 indikator sifatnya kuantitatif, by data semuanya. Ya. Hanya satu nanti yang harus pertanyaan yang subjektif, hanya satu saja. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya adalah ini saya koreksi. Oke, prosedurnya adalah yang mengisi ini siapa? Yang mengisi ini sebaiknya adalah PPK dan user atau pengguna ya. Oke, gini. PPK dan pengguna yang mengisi. Ini yang mengisi ya, PPK dan pengguna mengisi Google Form. Hasil isian Google Form dibuka di Excel online lalu di copy paste ke file Excel laporan. Jadi seperti ini. Di bagi Anda yang belum familiar dengan Google Form, saya tunjukkan caranya mudah sekali. Ya, Anda tentunya harus punya akun Google, akun Gmail ya. Kemudian Anda cukup lihatnya di sini nih. Masuk Google Form. Anda lihatnya di yang icon ini ya. Kemudian Anda lihat di Docs, klik Docs ya. Kemudian di pojok kiri atas klik formulir. Nah, seperti ini, klik formulir. Kalau mau bikin formulir, tinggal bikin formulir baru, klik di sini. Klik, nah, nanti akan muncul seperti formulir baru ya, seperti ini. Nah, tinggal diisi. Nah, ini diisi judul formulirnya. Nah, ini adalah contoh formulir. Ini sebenarnya formulir belum selesai. Tapi nanti akan saya tunjukkan bagian atas-atasnya. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya sedikit-sedikit. Formulirnya judulnya namanya terserah, ini yang saya kasih judul formulir penilaian kinerja penyedia untuk kontrak dengan surat perjanjian. Ya, karena untuk kontrak dengan surat perintah kerja yang pengadaan langsung rasa-rasanya berbeda nanti indikator kinerjanya. Ini yang untuk surat perjanjian yang proses pemilihannya pakai tender atau penunjukan langsung seleksi ya. Ini surat perjanjian, kemudian ini nama paket ya, nama penyedia, alamat penyedia ya. Jadi sekali lagi ini yang mengisi adalah PIC dan user atau pengguna ya. Bagaimana kalau PPK doang? Ya apa-apa, PPK saja tidak apa-apa, nggak masalah
ya, yang penting resmi pengisiannya. Dan toh semuanya juga by data Bapak Ibu, semuanya by data. Tidak ada yang di PPK tidak bisa mengisi berdasarkan kesukaan dia terhadap penyedia tersebut, karena pertanyaannya ada di sini kita rancang bersifat kuantitatif, hanya satu aja nanti yang kualitatif. Nah, oke, kita lanjutkan lagi di ya, nama paket, kemudian nama penyedia, alam penyedia, nama PPK, nama jabatan bukan nama orang ya. Kode tender ya, ini untuk membedakan nama paket yang sama di tahun anggaran yang berbeda, karena sering begitu ya. Bahkan di tahun anggaran yang sama itu sering kita lihat nama paketnya sama persis ya, PPK-nya beda. Tapi ya, kode tender ini pembeda yang sangat membantu ya. Nilai kontrak final itu berbeda dengan nilai kontrak pada saat penandatanganan kontrak ya, karena kita tahu dalam pelaksanaan kontrak bisa berubah ya, bisa berubah naik, atau bahkan kalau kontraknya harga satuan, ada item pekerjaan yang memang tidak perlu dilakukan dan dibayar berdasarkan volume yang dilaksanakan, maka dilakukan adendum, maka nilai kontraknya menjadi turun. Nah, itulah yang dimaksud nilai kontrak final. Jadi nilai kontrak terakhir yang dibayarkan. Ya, itu yang ditulis di sini ya, diisi di sini. Tahun anggaran, tanggal kontraknya berapa, jangka waktu kontraknya. Jadi dalam hari kalender ya, dalam hari kalender, jangan dalam hari kerja ya. Tanggal SPP atau SPMK. SPP itu untuk pengadaan barang. Kalau SPMK untuk pengadaan selain pengadaan barang. Jadi pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya itu SPMK, surat perintah mulai kerja. SPP surat permintaan pengiriman atau surat perintah pengiriman ya, SPP ya. Kemudian tanggal BST-nya tanggal berapa? Ya, di sini ada pertanyaan selesai atau tidak selesai. Nah, jika selesai diisikan tanggal BST-nya. Itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian isian sudah di sini. Mulailah, ini saya tutup dulu ya. Dupak saya tutup dulu. Oke. Ini nanti akan dipindah data tersebut, nanti Bapak Ibu yang di sini ini nanti akan diisi responnya, ada di sini nanti di tab respon. Tab respon. Nah, nanti Anda tinggal buka ini nih, membuat spreadsheet. Nah, ada di sini nantinya tanggapannya. Nah, buat spreadsheet. Buat spreadsheet, maka akan muncul spreadsheet baru online, Excel online ya, di Google Drive ya, tersimpan di Google Drive Anda ya. Ini kalau ada mengisi satu kali kiriman, satu baris ini akan terisi semuanya paling kanan itu. Jadi terus menerus, dan ini pun bisa diedit ya nanti. Jadi karena masih baru buat, belum selesai. Jadi dan dari sini nanti Anda tinggal copas ya, Anda tinggal copy paste ke Excel yang ini ya. Excel ini ada bikin sheet baru, sheet namanya sheet data misalkan ya, sheet data. Ada copas semuanya di sini. Nah, di sini copas. Nah, hasilnya akan baru dipindah-pindahkan angkanya secara manual di sini ya. Ini adalah cara manual, sekali lagi sama dengan konten sebelumnya, cara manual. Ya, saya yakin dari konten ini Anda kan tentunya akan terbersit ide untuk membuat aplikasinya. Silahkan, alhamdulillah. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi dari awal, bahwa dari konten ini saya meyakini akan terlahirlah aplikasi-aplikasi penilaian kinerja penyedia atau kinerja Pokja atau kinerja yang lain yang lebih hebat dari konten ini. Yang penting buat saya, pesan dari konten ini adalah lakukan tanpa menunggu sempurna. Ya, lakukan tanpa menunggu sempurna. Lakukan seperti yang kita nikmati aja Excelnya ya. Kalau Anda yang suka angka-angka, mestinya Anda senang dengan ini ya. Kalau saya alhamdulillah suka dan bisa menikmati prosesnya, walaupun butuh waktu, tidak apa-apa, kita jalankan aja satu-satu ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini lagi, ke tab pertanyaan ya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu aspek biaya. Nah, aspek biaya kita isi seperti ini, kita copas, kita kasih angka seperti ini ya, 20, 40, 20 strip gitu. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya untuk memudahkan responden mengisi tanpa perlu buka-buka kriteria penilaian. Sekali lagi, tujuannya adalah memudahkan responden memilih, langsung dipilih tanpa perlu buka-buka lagi kriteria penilaian.
dibandingkan Anda ngasih file Excel ini, Pak PPK tolong ini diisi ya. Nah, akhirnya PPK karena ini kriterianya tidak ada, dia harus buka ini. Buka ini, buka Excel, buka Word, buka Excel. Jadi tidak nyaman. Nah, ini untuk memudahkan dilakukanlah pilihan ganda seperti ini. Ya, jadi responden tinggal mengklik ya mana berdasarkan data yang ada. Ya, ini kalau lebih sempurna lagi dilengkapi dengan bukti datanya. Tapi ya tidak perlu lah, ini di self assessment saja. Tapi ini ada bukti data yang lebih sempurna karena memang pertanyaan ini kan pertanyaan by data, kesesuaian realisasi pembayaran dengan kontrak awal. Nah, ini gampang. Relasi pembayaran di bawah 90% nilainya 20 dan seterusnya. Ya, seperti di sini ya, relasi pembayaran 100% dari kontrak awal. Misalkan kontraknya awalnya 1 miliar dan ternyata di finalnya benar-benar 1 miliar. Wah, itu nilainya 100 ya. Dari sisi aspek kinerja biaya 100. Kalau 97 sampai 100 misalkan ya, nilainya 80. Ini saya lagi ini adalah berdasarkan interpretasi saya Bapak Ibu. Sebagai fungsional pengelola pengadaan berdasarkan kompetensinya Samyuki, saya menginterpretasikan angka-angka ini. Anda silakan rubah sendiri di instansi Anda, tidak apa-apa. Yang penting adalah kalau ini dijadikan kriteria maka harus ditaati dalam penilaiannya. Oleh karena itulah dituangkan seperti ini ya, dan ada buktinya ya tentunya ya nilai kontraknya itu sendiri ya, nilai kontrak yang dibayarkan di BST itu ya. Kalau realisasi 1997 nilainya 60 dan seterusnya ya. Kalau realisasi di bawah 90% itu berarti kebangetan ya, bisa dikatakan melawan prestasi, malah bisa ya. Nah, itu dari sisi kinerja nilainya 20. Dan di sini saya setting penilaian kinerja ini tidak ada nilai 0. Tidak ada nilai 0. Ya, ini untuk menghargai Bapak Ibu, kan kita ya kerja ya, bagaimanapun kerja. Terlepas hasilnya, bagaimanapun kita PPK penyedia itu pasti bekerja, dan tidak ada penyedia yang ingin berkontrak pemerintah terus gagal, tidak ada. Semua penyedia kalau sudah dia tanda tangan kontrak, dia pasti ingin pekerjaannya selesai dan berhasil. Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada nilai 0. Ya, harus ada nilai di sini. Ya, kemudian realisasi pembayaran termin di sini. Realisasi pembayaran termin nilai 100 kalau realisasinya di atas 60% pada saat separuh masa kontrak. Anda. Jadi kalau kontraknya katakanlah 100 hari kalender ya, 100 hari kalender, pada saat hari ke-50 realisasinya sudah di atas 60% yang sudah diterminkan, dibayar, maka nilainya 100 dari segi biaya. Ya, ini adalah untuk memancing adalah atau untuk memotivasi supaya penyerapan tidak wungkul di belakang. Jadi tidak wungkul di belakang, ini benar-benar berdasarkan perencanaan kontrak ya, perencanaan penjadwalan yang bagus, di mana pembayaran banyak di depan. Di penyerapan itu tidak wungkul, tahu-tahu di akhir tahun anggaran banyak sekali penyerapan. Ya, dengan cara seperti ini adalah untuk memotivasi Bapak Ibu manajemen seperti ini. Nah, kalau realisasi di atas 60%. Kalau 60 itu realisasi di atas 60% pada saat sepertiga masa kontrak. Jadi kalau ini separuh, ini sepertiga. Ya. Sepertiga. Jadi kalau misalkan 100 hari kalender ya, 100 hari kalender ya, di sepertiga masa kontrak sudah 60%, ini 60. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ini 2/3 ya, 2/3 maksudnya adalah sepertiga yang kedua. Jadi kalau 100 hari kalender pada hari ke-66 baru di atas 60%, maka nilainya 60 ya, 2/3. Nah, seperti ini 2/3. Ini supaya saya nggak lupa juga ya, 2/3. Ya, Anda lihat membuat indikator kinerja itu tidak mudah Bapak Ibu. Seperti ini saja, bahkan pada saat membuat video ini saja bisa dirubah seperti ini. Tapi yang penting adalah kalau sudah dibuat dilempar ke responden, jangan dirubah ya, supaya konsisten lah dalam satu periode lah, paling enggak 1 tahun ya, seperti itu. Ya, kedua bertiga. Dan kalau realisasi di bawah 60% pada separuh masa kontrak, maka nilainya 20.
ya. Dan ini kalau kalau kan saya kira mayoritas nilainya 20 ini. Kalau cara kerja kita adalah numpuk di belakang. Ya, karena separuh masa kontrak rata-rata masih di bawah 60% realisasinya. Ya, seperti itu. Yang sengaja memang pertanyaan ini untuk memancing ya. Kemudian realisasi uang muka. Nilai 100 kalau terdapat realisasi uang muka sebesar maksimal dari ketentuannya. Kan ada 30%, ada 20%, ada 15% kalau yang kecil ya. Ya, maksimal dari ketentuannya berapa? Jadi ini adalah, oh iya saya lupa. Saya sampaikan bahwa indikator kinerja ini, ya indikator kinerja ini tidak saya bagi berdasarkan jenis pengadaannya, entah pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, saya asumsikan sama ya, makanya saya tidak bikin pertanyaannya khusus untuk suatu jenis pengadaan. Saya tidak bikin khusus untuk jenis pengadaan, justru kriterianya yang saya perjelas nanti di bawah-bawah nanti ada ya, seperti itu. Jadi ini memang untuk semua ya, supaya untuk kita tidak ribet ya. Jadi pokoknya kalau pakai tender, pakai kontrak yang pakai surat perjanjian, sudah ini aja lah satu formulir, tidak perlu milih-milih lagi untuk penyedia barang. Walaupun memang seharusnya ya penyedia barang, penyedia maintenance, penyedia konstruksi itu penilaian kinerjanya berbeda. Tapi menurut saya sudahlah, ini bisa ya, karena pertanyaannya adalah pertanyaan kuantitatif by data. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi terdapat relasi uang muka sebesar maksimal dari ketentuan maka nilai 100. 60 kalau terdapat realisasi uang muka di bawah nilai maksimal dari ketentuan. 20 kalau tidak pakai uang muka. Yang sebenarnya adalah indikator ini tidak tergantung dari penyedia semata-mata ya. Kalau memang PPK dari awalnya memang tidak tidak menentukan uang muka ya, otomatis ini juga berpengaruh ke nilai kinerja penyedia. Nah, khusus untuk pertanyaan ini nanti juga akan saya munculkan juga nanti di kinerja PPK nanti ya. Setelah konten ini nanti kita buat lagi evaluasi kinerja pejabat membuat komitmen. Pertanyaan ini pasti ada. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan paralel irisan yang ada di kinerja penyedia dan kinerja PPK. Lanjut lagi ke adendum nilai kontrak. Dikatakan nilai 100 kalau tidak ada adendum nilai kontrak, ada adendum atau ada adendum kenaikan nilai kontrak awal. Nih. Sebentar. Adendum nilai kontrak. Nah, di sini. Ini atau maksudnya ya. Atau tidak ada adendum ya. Atau ada adendum kenaikan nilai kontrak awal. Ya. Ini dari sisi aspek biaya nilainya menurut saya adalah 100. Jadi ada dua alternatif. Tidak ada adendum sama sekali atau ada adendum tapi adendumnya adendum naik dari nilai kontrak awal, maka nilainya 100. Ya. Saya sering ditanya ini bagian yang hitam-hitam apa? Ya ini bagian yang hitam ya artinya jangan dipilih. Ya karena sekali lagi membuat kriteria penilaian tidak mudah. Jadi kalau sekiranya kriteria penilaian itu menurut saya cukup sulit untuk dibuka 5 level, ya saya bikin 3 level. Atau saya bikin 2 level. Yang penting tidak satu level. Ya. Dan lihat di sini kayak seperti pertanyaan adendum nilai kontrak itu 3 level. Ya, 100, 60, 20. Ada kalau Anda perhatikan di atas tadi ada 5 level. Ya tergantung aja sebenarnya. Ya kalau nanti Anda bisa kok dengan pancingan-pancingan seperti ini saya yakin Anda bisa indikator yang lebih hebat dari ini, bahkan bisa masing-masing pertanyaan bisa 5 level, bagus lagi ya. Dan sebaiknya menilai nanti penilaian yang ada di sini Bapak Ibu. Makanya saya sengaja bikin ini supaya tidak ada nilai yang di luar angka ini. Nilainya harus angka ini ya supaya enak ya, terstandar. Ya angka-angka ini jadi 20, 60, 100. Jadi bukan 25. Nah, bukan begitu, tapi sudah sesuai ini. Jadi fokusnya bukan di nilainya ini tapi di kriterianya. Jadi fokusnya di kriterianya berdasarkan data yang ada. Ada adendum atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, ini ya, saya perbaiki. Ya. Bahkan pada saat buat video aja masih bisa dirubah. Kemudian 60 kalau ada adendum, tapi adendumnya penurunan. Secara kinerja biaya dari nilai kontrak awal itu tidak cukup baik. Saya nilai 60.
Nilai 20 kalau ada adendum penurunan dalam kontrak alam lebih dari 1 kali. Wah ya, lebih dari 1 kali. Itu nilainya secara kinerja biaya ya itu nilainya 20, cukup buruk ya, cukup buruk ya kriterianya. Di sini ya sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Ya, 20 itu sangat kurang nilainya. Nah, itu di aspek biaya. Sekarang aspek mutu. Aspek mutu paling banyak Anda perhatikan di sini. Aspek mutu ada nomor 6 sampai nomor 16. Ya, 11 pertanyaan. Aspek mutu. Paling banyak dan bobotnya juga lebih tinggi daripada aspek biaya, yaitu 30. Aspek biaya hanya 20, ini 30. Oke, aspek realisasi hasil negosiasi teknis. Nah, ini realisasi hasil negosiasi teknis 100 kalau di atas 2 item negosiasi teknis di luar dokumen penawaran. Ya. Jadi ada hubungannya dengan yang kinerja Pokja yang kemarin. Ya, begitu ternyata itu direalisasikan di atas 2 item negosiasi teknis, ya, maka ini nilainya 100. Jadi ini adalah pertanyaan irisan dengan kinerja Pokja. Jadi indikator kinerja yang saya bikin ini ada beberapa pertanyaan yang merupakan irisan antara penyedia, Pokja, PPK. Ada bagian-bagian yang beririsan. Contohnya realisasi hasil negosiasi teknis ini adalah beririsan dengan pertanyaan yang di Pokja. Hasil negosiasi teknis berapa item? Kalau itemnya lebih dari 2 nilainya 100. Nah, ini kalau dalam tahapan pelaksanaan kontrak, kalau realisasinya di atas 2 item negosiasi teknis, item negosiasi teknis ya, nah nilainya 100 ya. Dan di luar item negosiasi, di luar dokumen penawaran. Jadi ini saya perjelas, sebenarnya tidak perlu kalimat ini juga sebenarnya sudah jelas negosiasi teknis. Itu pasti adalah di luar dokumen penawaran dia. Menawarkan yang lebih dari apa yang di luar penawaran. Ya. Kalau 2 item nilainya 80, 1 item nilainya 60. Kalau tidak ada sama sekali nilainya 20. Tentu saat-saat ini rasa-rasanya jarang ya masih. Tapi ini karena konsep value for money lebih diutamakan negosiasi teknis, maka ini kita pancing ya, kita pancing untuk dimunculkan pertanyaan ini supaya ke depan kalau ini distandarkan maka penyedia maupun PPK atau Pokja termotivasi untuk melakukan negosiasi teknis atau ada negosiasi teknis. Dari sisi penyedia dia akan termotivasi, oh ya saya akan melakukan negosiasi teknis entah berupa apapun, kita lihat gitu ya itu. Kemudian dari penyerahan dokumen program mutu. Nah, program mutu ini ada hubungannya dengan konten video saya yang lain tentang penyusunan program mutu, ada template-nya. Tapi pastinya template apapun yang Anda gunakan di Perlem 9, di Peraturan RKPU 9, penyedia membuat dokumen program mutu. Dan inilah menjadi indikator kinerja buat penyedia. Apakah penyedia itu membuat program mutu atau tidak? Yang ini penyerahan, ini baru instrumen penyerahan doang ya, penyerahan doang ya. Ini belum selesai, saya baru sampai sini. Nah, selanjutnya saya akan baca dari sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya penyerahan dokumen program mutu. Dapat nilai 100 kalau program mutu ditandatangani dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak kepada PPK. Ini yang terbaik. Ini juga jarang, biasanya setelah tanda tangan kontrak ya. Pada saat kick off meeting, pada pre-out meeting ya baru diserahin ya. Kemudian nilai 60 kalau program mutu ditandatangani dan diserahkan pada saat SPP atau SPMK pada PPK, nilainya 60. Kalau 20 nggak bikin sama sekali, nah nilainya 20 ya, tidak menyerahkan sama sekali, nggak bikin sama sekali, nilainya 20. Ini baru dari sisi penyerahan dokumen program mutu atau ada atau tidaknya dokumen program mutu. Indikator berikutnya adalah program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis. Di dalam template program mutu yang saya perkenalkan di konten video yang lain, itu saya perkenalkan bahwa program mutu itu sebaiknya ada komitmen titik kritis. Karena komitmen titik kritis ini konsekuensinya adalah surat peringatan kalau meleset, Pak. Kalau meleset, komitmennya surat peringatan. Diperlukan komitmen di depan di program mutu. Itu adalah strategi rancangan kontrak yang saya perkenalkan di sini di konten yang lain. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Anda bisa lihat, nanti bisa search nanti ya, jadi yang Anda search tulisan program mutu. Nah, nanti ada template-nya di situ, ada komitmen 3 titik kritis. Nah, ada hubungannya, nanti Anda bisa lihat. Nah,
Dapat nilai 100 kalau program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis dengan konsekuensi surat peringatan. Ya, titik kritisnya ada konsekuensinya dengan konsekuensi surat peringatan. Nah, bagus banget itu. Berarti dari awal penyedia punya komitmen yang bagus membuat titik kritis disepakati dengan PPK, komitmen dari awal. Wah, bagus banget itu, luar biasa ini nilai 100. Kalau 60, program mutu terdapat komitmen kurang dari 3 titik kritis. Namun tetap ada konsekuensi surat peringatan. Titik kritisnya nggak 3, mungkin 2 atau bahkan cuma 1 doang. Di 1 titik aja titik kritisnya. Maka nilainya 60. Ya tidak apa-apa dihargai. Ya. 40 kalau 3 titik kritis ya bikin 3 tapi nggak ada konsekuensi surat peringatan di dalam program mutunya, kan nggak ada statement surat peringatan. Jika Anda lihat nanti di template program mutu yang saya bikin di konten yang lain ada pernyataan dia untuk bersedia diberikan surat peringatan apabila melewati titik kritis. Nah itu nilainya 60 kalau nilainya 40 kalau dia tanpa ada kalimat ini. Maka komitmennya bagus cuma kurang, ya cukup kurang ya. Nah, 40 nilainya berarti kurang ya, buat titik kritis tapi nggak ada komitmen ya. Walaupun tanpa ada komitmen itu sebenarnya PPK menurunkan peringatan juga bisa saja ya, cuma kalau ada komitmen dari Anda para penyedia maka itu lebih bagus. Kemudian program itu tidak terdapat komitmen titik kritis ya, ini yang paling parah ya, hanya berisi program mutu seperti di Perlab 9 tidak ada komitmen titik kritis sama sekali. Nah ini menurut saya nilainya 20, kurang menggigit Bapak Ibu, dan kurang meyakinkan PPK bahwa Anda berkomitmen. Itu dari sisi kinerja penyedia ya. Kalau Anda dari awal saja tidak mau menyampaikan komitmen titik kritis yang dengan konsekuensi surat peringatan dari awal, maka menurut saya komitmen Anda kurang kuat ya. Itu adalah dari sisi program mutu. Kemudian realisasi konsekuensi titik kritis pada program mutu. Nah ini indikator yang lain lagi, beda lagi. Kalau tadi ini adalah dari program mutunya, kalau ini realisasinya dikatakan 100 apabila ini kita kasih hitam ya, dikatakan 100 apabila indikator titik kritis pada program mutu tercapai seluruhnya. Jadi indikator titik kritis yang sudah dibikin tadi 3 titik nggak ada yang meleset Pak, tidak ada yang meleset, semuanya sesuai dengan target. Nah itu nilainya cepet Pak, 100. 60 kalau salah satu indikator titik kritis pada program itu tidak tercapai sehingga mendapatkan surat peringatan ya, sehingga mendapatkan surat peringatan ya. Jadi misalkan titik kritis 1 meleset, nah itu sehingga Anda mendapatkan SP. Nah itu nanti nilainya 60. 40 kalau tidak ada program mutu namun mendapatkan surat peringatan, nilainya 40 ya. Jadi kalau Anda para penyedia Anda mendapatkan surat peringatan tanpa sebelumnya memang nggak ada program mutunya, maka Anda juga termasuk parah ya, nilainya 40. 20 kalau tidak ada program mutu namun mendapatkan surat peringatan dan dinyatakan one prestasi. Nah ini nilainya Anda dari kinerja Anda dinilai 20. Kenapa? Anda nggak bikin program mutu, terus dapat surat peringatan pula, terus one prestasi pula ya. Surat peringatan kan belum tuh one prestasi Pak ya, karena surat peringatan berapa kali? 3 kali Pak ya, 3 kali ya, seperti itu. Ini parah, 20. Nah, kemudian indikator nomor 10. Indikator nomor 10 adalah pekerjaan selesai atau one prestasi. Ya, indikator nomor 10 pekerjaan selesai atau one prestasi. Ya. Apa kriterianya? Dikatakan nilai 100 kalau pekerjaan selesai dengan BAST 100%. Ya. Mudah ini ya indikatornya. Kemudian 60 kalau pekerjaan selesai namun sempat ada surat peringatan. Ya. Anda lihat semuanya pasti ada datanya, ya, pasti ada datanya. Ya, tidak ada pertanyaan yang kualitatif kan, semuanya ada datanya pasti. Tentunya kalau memang ada surat peringatan, kalau misalnya Anda milih 60 berarti ini harus dibuktikan tentunya ada surat peringatan. Nah, gitu. Jadi tidak ada karena oh saya tidak suka dengan penyedia ini terus saya nilai ini 60. Ternyata memang nggak ada surat peringatan, berarti Anda kurang tepat ya PPK untuk menilai penyedia itu. Ya, jadi Anda para PPK yang menilai kinerja penyedia ini Anda dipastikan tidak bisa subjektif.
karena semuanya by data. Ya, seperti itu. Dan surat peringatan. Kemudian 40 kalau pekerjaan selesai namun sempat ada pemberian kesempatan waktu. Pemberian kesempatan waktu sempat ada, tapi pekerjaan ujung-ujungnya dinyatakan selesai. Nah, itu nilainya 40, Pak. Yang 20 kalau dinyatakan bukan prestasi atau pekerjaan tidak selesai atau pemutusan kontrak oleh PPK. Ini bukan prestasi. Oke, dari sisi penyedia, dari kinerja penyedia, ya. Kemudian dari nanti ngomong-ngomong Bapak Ibu, nanti juga saya akan juga bikin kinerja PPK, ya, kinerja PPK, ya, yang dari sudut pandang penyedia, ya. Nanti ada kinerjanya seperti itu. Dibalik posisinya, nanti ada indikatornya, uh, adalah seperti berkaca dari indikator ini, tapi ada bagian yang nanti kita hilangkan atau bahkan ada yang ditambahkan. Nanti ada lagi. Jadi, pokoknya intinya kita konsepnya kinerja lah ya, bisa. Oke, kemudian pekerjaan selesai. Nomor 11. Realisasi spesifikasi jumlah pada spesifikasi teknis. Bagi Anda yang belum memahami ini, spesifikasi jumlah itu sama seperti daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga. Kalau untuk kontrak lamsam, kalau kontrak harga satuan, daftar kuantitas dan harga. Kalau kontrak gabungan, ya daftar kuantitas juga daftar keluaran. Seperti itu. Itu namanya spesifikasi jumlah. Ya, spesifikasi jumlah. Ini yang tertuang di Kepdep LKPP tentang juknis rencana pengadaan, bahwa spesifikasi salah satunya harus memuat spesifikasi jumlah. Nah, spesifikasi jumlah inilah yang kita kenal sebagai daftar kuantitas kalau kontrak harga satuan atau daftar keluaran untuk kontrak lamsam. Nah, dikatakan nilainya 100 atau bahasa kalau kita sehari-hari BOQ, Bill of Quantity, BOQ-nya. Nah, itu. Realisasinya bagaimana? Ini dari sisi jumlah saja ya, ini ya, dari sisi jumlah. Spesifikasi jumlah atau daftar keluaran atau daftar kuantitas sesuai dengan penawaran awal saat penandatangan. Penawaran awal ya, kontrak. Nilainya 100, Pak. Bagus ini berarti. Komitmennya bagus. 60 kalau spesifikasi jumlah sesuai dengan penawaran awal saat tanda tangan kontrak namun ada adendum sebelumnya. Ya, sesuai dengan penawaran awal saat tanda tangan kontrak namun ada adendum sebelumnya. Ya, jadi kalau ada spesifikasi jumlah ini sesuai ya, namun nah ini saya koreksi ya. Nah, begini ya, di depan ya. Spesifikasi jumlah sesuai namun ada adendum sebelumnya. Jadi misalkan kalau pengadaan 100 unit laptop misalkan, ternyata yang terrealisasi yang setelah dilakukan komunikasi ternyata di pasar yang tersedia hanya 99 umpama ya, dan kontraknya satuan ya, seperti itu, sehingga harus dilakukan adendum 99 dan ternyata sudah terkirim 99, maka nilainya bukan 100, Pak, karena akan berubah, Pak, ada adendum. Kalau ini ceritanya tidak ada kata adendum di sini, jadi memang sesuai dengan awal niatnya sesuai ya, awal komitmennya sesuai, jadi nilai 100. Kalau ada adendum nilai 60 ya. 20 kalau spesifikasi jumlah tidak sesuai dengan penawaran awal saat tanda tangan kontrak dan ada kata dan di sini, kata sambungnya dan one prestasi, nilainya 20 ya. Ini dari sisi indikator realisasi spesifikasi jumlah atau Anda katakan BOQ atau Anda katakan daftar kuantitas atau daftar keluaran, itu seperti itu. Kalau di spesifikasi teknis namanya adalah spesifikasi jumlah ya. Kemudian indikator nomor 12 adalah realisasi spesifikasi mutu atau kinerja pada spesifikasi teknis. Nah, kalau ini saya di konten yang lain saya memperkenalkan konsep spesifikasi kinerja atau spesifikasi mutu pada setiap macam spesifikasi teknis. Saya perkenalkan, usahakan ada yang namanya spesifikasi mutu atau spesifikasi kinerja yang dijadikan syarat untuk penerimaan hasil pekerjaan. Syarat untuk penerimaan. Jadi kalau spek jumlahnya terpenuhi tapi kinerjanya tidak terpenuhi, jangan Anda bayar. Dia ada di konten yang lain, Anda bisa lihat nanti ya tentang spesifikasi
mutu atau spesifikasi kinerja ya di yang nomor 12 ini. Ini adalah yang paling tinggi. Anda lihat nilai 4 sendiri, kalau yang lainnya 222 nilai 4. Karena memang saya dari awal mengenalkan konsep kinerja Bapak Ibu. Konsep pengadaan berbasis kinerja untuk mendampingi konsep anggaran berbasis kinerja di perencanaan anggaran. Di perencanaan pengadaan kita pengadaan berbasis kinerja, di pelaksanaan kontrak juga semangat kinerja. Jadi spek jumlah sesuai itu tidak serta-merta harus dibayar selama spesifikasi kinerja yang bunyi di spesifikasi teknis belum terpenuhi. Ya, apa itu spesifikasi kinerja Anda bisa lihat di konten yang lain ya. Gitu. Nah, itu dikatakan 100 kalau spesifikasi kinerja terpenuhi seluruhnya. Ya. 2, spesifikasi kinerja terpenuhi namun ada addendum. Jadi disesuaikan spesifikasi kinerjanya. Ya ini ya, tapi kalau karena konsep kinerja ini masih transisi ya, belum terlalu familiar. Ya masih kita addendum administrasi kita sesuaikan kinerjanya. Tapi sedapat mungkin kalau dari sisi kinerja penyedia itu tidak bagus. Jadi Anda tidak komitmen Anda mengurangi kinerja dari awal. Ada addendum penyesuaian kinerja, kecuali memang kondisi di lapangan memaksa kinerjanya harus berbeda, ya itu berbeda cerita. Apapun itu, kalau ada addendum spesifikasi kinerja nilainya 60. Nah, 40 kalau tidak memenuhi spesifikasi kinerja walaupun spesifikasi jumlahnya terpenuhi. Nah, ini spek kinerjanya nggak memenuhi, spesifikasi kinerjanya terpenuhi. Contohnya adalah maintenance alat ukur. Misalkan di BMKG ada maintenance pemeliharaan radar cuaca, di mana spesifikasi kinerjanya adalah jumlah data yang masuk ya adalah minimal 95%. Nah, ceritanya seluruh pekerjaan di spesifikasi jumlah di daftar keluaran sudah terpenuhi, tapi ternyata output dari radar cuaca itu dari hasil pekerjaan maintenance hanya menghasilkan data yang di bawah 95%. Maka secara kinerja Anda dinilai 40 walaupun spesifikasi jumlah Anda memenuhi semuanya. Tapi spesifikasi kinerja Anda cukup kurang nilainya 40. 20 kalau tidak memenuhi spesifikasi kinerja maupun spesifikasi jumlah. Kalau Anda perhatikan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kalau paket yang itu sifatnya one prestasi yang ujung-ujungnya daftar hitam, itu rata-rata nilainya pasti 20 ya. Pertanyaan sebelumnya ya. Masuk pertanyaan ini, kalau ini nggak selesai, nggak sesuai dengan spek jumlah, maka nilainya 20. Nanti di atas juga begitu kan, 20. Oke, nomor 13. Komitmen garansi. Nah, ini agak ribet dikit, komitmen garansi. Dikatakan nilai 100, garansi adalah bagian yang kunci ya, supaya itu bagian dari pelayanan yang wajib dilakukan oleh penyedia ya. Kriterianya adalah menyampaikan garansi pabrikan untuk barang minimal 2 tahun. Ini kalau pengadaan barang maksudnya ya, untuk barang minimal 2 tahun. Jadi kalau Anda menyampaikan garansinya, produk yang Anda tawarkan itu garansinya minimal 2 tahun, maka nilai Anda 100 untuk yang paket kontrak barang. Atau garansi layanan respon time, ini saya bikin beda lagi ya, untuk jasa lainnya ya, untuk jasa lainnya saya bikin beda, yaitu kriteria adalah respon time, garansi layanan respon time yang Anda tawarkan ya. Ini hanya ada atau tidak ada, asalkan ada saja ya, asalkan ada, maka itu nilainya adalah 100, gitu aja, sudah sederhana. Kemudian kalau untuk konstruksi, garansi pemeliharaan bangunan minimal 1 tahun. Di regulasinya hanya 1 tahun sebenarnya. Tapi misalkan Anda menawarkan garansi pemeliharaan bangunan lebih dari 1 tahun, atau minimal 1 tahun, maka nilai Anda secara kinerja bagus. Jadi kontraktor garansi pemeliharaan nawarin setahun Pak, padahal regulasinya ya maksimal setahun itu, tapi Anda nawarin lebih dari setahun. Nah itu secara nilai adalah bagus. Setahun lebih 1 hari nilainya 100 ya. Anda para kontraktor, Anda nawarin garansi pemeliharaan bangunan ya. Nilai 60 kalau, nah ini beda lagi, kalau barang menyampaikan garansi hanya 1 tahun saja, standar 1 tahun.
ya 1 tahun. Atau kalau garansi pemeliharaan, kalau jasa lainnya tidak ada pilihannya hanya 100 ini, asalkan ada Anda menawarkan garansi respon time, layanan respon time terhadap gangguan atau pekerjaan ya, kan nanti Anda bisa tambahkan indikator yang lain untuk jasa lainnya ya. Ini yang sementara saya bikin adalah yang seperti ini. Kalau garansi pemeliharaan bangunan minimal 6 bulan, ya, untuk pekerjaan konstruksi. Kalau nilainya 20 kalau tidak ada garansi pabrikan untuk barang atau alias garansinya palsu. Nah ini parah ya. Ya, kalau sampai ketahuan garansi palsu atau Anda memang tidak menawarkan garansi. Ya. Ya ini secara kinerja Anda buruk, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga tidak ada garansi layanan respon time. Kalau jasa lainnya saya membuat indikator kinerjanya, kriterianya respon time. Kalau untuk konstruksi maka tidak ada garansi pemeliharaan bangunan untuk pekerjaan konstruksi. Tapi rasanya aneh ya kalau sampai ini, kebangetan banget ya kalau tidak garansi. Tidak mungkin, pasti ada mestinya ya. Ya, jadi kalau untuk konstruksi jarang lah nilainya, kalau nggak 60 100 ya perkiraan saya. Kemudian nomor 14, dokumentasi kontrak dengan foto dan video berkala. Nah di konten video saya yang lain ada salah satu strategi pengendalian kontrak yang disebut sistem monitoring visual, atau cara mengendalikan kontrak dengan monitoring visual, yaitu dengan meminta foto dan video secara berkala. Anda para penyedia, kalau Anda ingin kinerja Anda baik di sini, maka berikan lengkapilah dokumentasi foto dan video itu dengan bagus. Foto dan video. Dan lihat, nilai 100 kalau dokumentasi kontrak dengan foto dan video paling lambat seminggu sekali. Kalau Anda ngasihnya foto dan video seminggu sekali, nilai Anda 100. Ya. Dan itu adalah atas inisiasi Anda. Ya, atas inisiasi Anda. Dan PPK tentunya kan berdasarkan dokumen yang ada bisa menilai, oh ya memang benar ini. Datanya memang ada kok. Dia seminggu sekali ngasih foto dan video perkembangan. Walaupun untuk pengadaan barang. Kalau pengadaan barang, dokumen foto dan videonya apa? Ya perjalanan barang itu sampai ke tempat lokasi, Pak. Pokoknya intinya apapun lah bisa dilakukan lah ya. Apalagi di zaman sekarang daring pun bisa dilakukan, mudah mestinya. Ya Anda silakan berkreasi bagaimana menciptakan itu. Kalau 2 minggu sekali 80, nah, kalau sebulan sekali 60. Ya kalau paling lambat sebulan kali 40. Kalau nggak ada sama sekali parah ya. Ya 20 nilainya dari sisi ya Bapak Ibu, dokumentasi foto dan video secara berkala ini menurut saya sangat penting ya. Bahkan inilah yang insya Allah yang bisa menjadi lebih meyakinkan para auditor, para penyidik, aparat penegak hukum kalau misalnya Anda dimintai keterangan. Nah, karena hal yang terpenting sebenarnya buat kita semua di sini adalah pekerjaan itu selesai prosesnya benar dan bisa dibuktikan dengan visual gitu. Visualnya itulah yang tidak bisa dibohongi. Apalagi kalau konstruksi ya. Gitu. Kemudian nomor 15, tempat usaha. Dia katakan nilai 100 kalau tempat usaha itu pada gedung perkantoran bangunan bertingkat. Ya, saya membuat kriteria ini khusus. Ya, ini adalah untuk menghargai para penyedia yang tempat usahanya di gedung perkantoran bangunan bertingkat, karena ya sewanya juga tidak biayanya untuk punya tempat usaha itu juga tidak murah ya. Itu adalah apresiasi terhadap para penyedia yang kantornya memang di situ. Ya, di siupnya di situ. 80 kalau tempat usahanya di gedung perkantoran biasa. Hanya di gedung perkantoran aja, nggak bertingkat. Bertingkat itu yang gedung-gedung bertingkat itu, Pak. Misalkan perkantoran yang ada di Bursa Efek itu kan banyak perkantoran di perkantoran usaha yang bertingkat itu ya. Nah, di sini ada banyak puluhan ratusan penyedia di situ, pelaku usaha. Nah, itu kalau kantornya di situ maka nilai 100. Kalau ini hanya gedung perkantoran. Kalau 60 hanya ruko. Nah, 60 di ruko. 20 di tempat usaha rumah. Ya, rumah kontrakan. Ya. Ya, karena kita juga ya kan menemui tempat usahanya di rumah, Pak. Rumah dijadikan kantor. Nah, itu nilainya 20. Rumah dijadikan kantor nilainya 20. Ya. Mengapa ini tempat usaha kita penting, Bapak Ibu? Ya, karena
bagaimanapun Pak, Anda bekerja dengan pemerintah, orang lain melihat Pak, ya, LSM, masyarakat luar itu melihat, ya, kalau instansi itu bekerja sama dengan penyedia atau pelaku usaha yang kantornya bonafit lah katakanlah, setidak-tidaknya terlepas dari pekerjaannya, masyarakat awam, masyarakat luar melihatnya, wah iya, meyakinkan lah mitra kerja pemerintah. Ya, ini terlepas belum ngomong tentang hasil pekerjaan ya. Ini belum ngomong tentang tempat usaha sih. Tapi kalau tempat usahanya aja di DPR, Pak, di bawah pohon rindang. Nah, ini banyak sekali yang kayak seperti itu ya, yang kemarin-kemarin. Nah, itu bagaimana kalau LSM di luar melihat, masyarakat luar melihat, ya, bekerja mitra kerja pemerintah, penyedianya nggak punya kantor, Pak. Ya, seperti itu. Atau kantornya di rumah, nah itu nilainya 20. Ya, seperti itu. Oke, kemudian 16, pengalaman pekerjaan yang sejenis. Nah, ini dirasakan nilai 100 kalau pekerjaan selesai dan sebelumnya pernah mengerjakan 3 kali pekerjaan sejenis dan sama-sama selesai juga. Ya, ini dari sisi pengalaman pekerjaan yang sejenis. Sejenis itu tidak harus sama dengan nama paketnya, tapi satu macam, ya, satu macam. Ya, kontrak tender 500 unit laptop dengan kontrak tender 500 unit PC itu bisa dikatakan sejenis, mirip-mirip ya, laptop sama PC. Ya sama, kurang lebih seperti itulah ya. Seperti itu. Nah, jadi pekerjaan selesai dan sebelumnya perusahaan ini, penyedia ini pernah ngerjain 3 kali ya pekerjaan yang sejenis dan sama-sama selesai, maka nilainya 100. Kalau 80, ya hanya pernah ngerjain 2 kali, nilainya selesai juga dan selesai juga, maka 80. Kalau 40, dia hanya pernah mengerjakan pekerjaan jenis 1 kali aja, hanya cuma 1 kali doang. Nah, itu 40. Kalau 20, pekerjaan selesai namun sebelumnya pernah one prestasi pekerjaan sejenis, ya, beberapa tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dia dinyatakan one prestasi, terus dia bangkit lagi, ya, tapi yang bangkit lagi ini dia menang tender terus pekerjaan selesai. Nah, nilainya secara kinerja itu 20. Nah, itu ini ya, saya hanya memancing, nanti saya yakin Anda bisa membuat kriteria yang lain ya. Tapi ini penting kita buat kriterianya, karena bagaimanapun ini kalau untuk barang-barang umum menurut saya ini Anda bisa tambahkan bukan 3, 2, 1. Ya, mungkin bisa 10, 7, 5 misalkan seperti itu. Ini saya bikin 3, 2, 1 karena di BMKG, barang-barang di BMKG itu barang-barang yang sifat karakternya adalah kompleks, teknologi tinggi, risiko tinggi, desain khusus, penyediaannya sifatnya terbatas, ya, monopoli, oligopoli. Jadi cukup 3, 2, 1. Tapi kalau barang-barang umum di tempat Anda, mestinya sih bisa Anda rubah, ini bisa 10, 7, 5 misalnya, Anda rubah, silahkan. Itu ya, Anda tetapkan. Kemudian itu adalah dari sisi mutu ya, akhirnya selesai juga dari sisi mutu, karena itu adalah bagian utama. Dari aspek waktu sekarang, apa yang bisa kita gali dari kinerja penyedia dari aspek waktu? Yaitu pertama, realisasi spesifikasi waktu. Ya, di dalam spesifikasi teknis ada spesifikasi waktu kan? Nah, itu jangka waktunya 100 kalau jangka waktu penyelesaian kontrak lebih cepat dari kontrak awal dan pekerjaan selesai. Ya, lebih cepat selesai ya. Dan ini kata kuncinya di dan lebih cepat. Maka dari sisi kinerja waktu lebih baik. Terus jangka waktu penyelesaian kontrak sama dengan kontrak awal, standar ya 60. Jangka waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari kontrak awal setelah diberikan adendum kontrak. Adendum atau pemberian kesempatan secara ya, itu bisa Anda ganti di sini, nilainya 40. Ya, tapi selesai. Cuma selesainya itu setelah dikasih kesempatan. Terus 20 kalau pekerjaan tidak selesai, 20 lagi. Jadi rata-rata kalau konversasi nilainya 20-20 lah itu kalau ini ya. Nah, kemudian dari komitmen jadwal pelaksanaan kontrak. Ini saya hanya bikin 2 level saja, 100 sama 20. Ya, lihat di sini. 100 kalau progres pekerjaan sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan pekerjaan pada dokumen penawaran.
dengan penawaran Anda bikin jadwal kan ya, atau berdasar kick off meeting Anda menyepakati jadwalnya. Nah kalau sesuai maka nilai 100, kalau nggak sesuai nilainya 20, gitu aja. Sederhana kalau kamu komitmen jadwal pelaksanaan kontrak yang dibikin di awal atau di penawaran dengan realisasinya dari segi waktu. Kemudian 19 dari sisi pemberian kesempatan. Dikatakan nilai 100 kalau tidak ada pemberian kesempatan sama sekali. Ya ini hanya dari satu sisi saja. Nggak ada pemberian kesempatan aja. Nilai 100. Nah, kesempatan lebih dari 5 hari. 20 kalau lebih dari 10 hari. Nah ini bisa Anda ganti-ganti. Ini adalah interpretasi saya. 5 sama 10. Ya. Nomor 20, penyiapan jaminan pelaksanaan. Ya, ini asumsinya adalah setelah dokumen rancangan kontrak siap untuk tangan-tangani. Ya. Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu kurang dari 3 hari kerja. 3 hari kerja siap dalam pelaksanaan dari segi waktu. Berarti Anda bagus Bapak. Karena waktunya kan maksimal 14 ya. Anda sudah 3 hari sudah siap nih. Wah, hebat. Kalau 3 sampai 6, 80, 7 sampai 10 hari kerja 60, 11 sampai 14, 40. Kalau lebih dari 14, wah rasanya Anda dari kinerja penyedia dinilai buruk ya. Karena maksimalnya 14 hari kerja. Gimana itu? Ya jadi janganlah ya. Jadi pilihannya perkiraan saya pilihannya adalah 40, 60, 80, 100. Nantinya seperti itu ya. Oke, dari sisi waktu ya, dari sisi waktu. Sekarang yang bagian yang terakhir dari sisi service level, tingkat layanan. Ada beberapa item di sini. Pertama dari sisi jaminan uang muka, itu jaminan pelaksanaan, jaminannya. Diberikan nilai 100 kalau sertifikat jaminan, ya ini salah ketik. Sertifikat jaminan bukan garansi ya, saya koreksi di sini. Sertifikat jaminan adalah dari bank umum. Nah, kuncinya adalah ini, bank umum. Ya. Ini karena ya juga di kantor saya pun juga lebih mengapresiasi, lebih mengharapkan ya jaminan itu dari bank umum ya. Asumsinya praktiknya lebih mudah lah ya, lebih enak, kita lebih percaya juga, apalagi bank umum pemerintah gitu. Ya kan? Kalau dari asuransi nilainya 80, kalau bukan dari bank umum asuransi kan itu boleh bebas ya, dari selain bank umum asuransi juga bisa kan, yang nilainya 20 ya. Ya walaupun boleh tapi kurang meyakinkan dari sisi kinerja penyedia. Oke. Kemudian layanan purna jual. Layanan purna jual, after sales service-nya ya, makanya tingkat layanan kan. Dikatakan nilai 100, ini hanya 2 level saja ya. Anda memiliki respon time management, layanan purna jual terhadap cacat mutu produk selama garansi barang atau untuk pekerjaan konstruksi, atau garansi pemeliharaan setelah akhir masa kontrak sampai ada pemenang tender berikutnya. Ya, ini kita sesuaikan dengan praktiknya di lapangan, macam-macam layanan purna jual dari berbagai macam jenis pengadaan. Kalau barang itu ya dari respon time dari komplain cacat mutu. Nah, kalau pekerjaan konstruksi dari garansi meliharaannya kan ada respon time-nya berapa. Ada kalau Anda menawarkan respon time management yang memang dituangkan di dalam dokumen penawaran, juga di dokumen kontrak ada, jadi komitmen bersama, maka nilainya dari sisi layanan purna jual ya 100 ya. Kalau tidak ada semuanya tadi yang disebutkan, nilainya 20. Ya 2 level saja. Layanan purna jual ini penting Bapak Ibu. Ya Anda lihat nilainya tinggi ya ini ya. Nomor 22, indikator nomor 22 nilainya tinggi. Ya seperti ini. Ya 8 ya kan. Saya berikan nilai tinggi ya, ini karena penting ya after sales service. Karena faktanya di tahun-tahun yang lalu, di praktek-praktek pengadaan yang lalu, kita sudah beli sudah 100% barangnya ternyata bandel, nggak awet, terus komplainnya sulit ya. Mau garansi, punya sih garansi tapi komplainnya sulit atau responnya lama banget gitu. Nah itu mempengaruhi. Kalau Anda dari awal sudah menyerahkan komitmen ini dari depan, respon time management ya dibuktikan dengan dokumen tentunya
Ya, itu berarti nilainya. Ini ada hubungannya dengan yang tadi di atas ya. Respon time. Ya, tadi di atas ada pertanyaan tentang respon time. Nah, itu ini ada hubungannya dengan sini. Antara ada dan tidak ada. Baik itu barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, konsultan, sama. Ya, itu. Kalau konsultan aplikasi juga gitu, aplikasinya error. Nah, respon time-nya lama. Nah, itu Anda dari awal tidak menawarkan respon time management, respon time commitment, maka nilainya Anda adalah 20. Ya, jadi Anda tidak memiliki komitmen untuk layanan purna jual. Yang bagus adalah Anda punya komitmen layanan purna jual berupa respon time management atau respon time commitment. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya dari si penyedia. Oke, tinggal 2 lagi. Ya, 1 jam lebih ternyata ya. Komitmen tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditugaskan. Nah, ini ya. Jika katakan nilai 100, kalau tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditugaskan ya sesuai dengan yang diusulkan. Ya, sesuai dengan yang diusulkan. Atau memang paket itu tidak diperlukan tenaga ahli, tenaga teknis. Ya, jadi kalau pertanyaan, lah kalau memang paket tendernya itu memang nggak perlu tenaga ahli, tenaga teknis, ya sudah nilainya 100. Artinya pertanyaan ini dianggap pertanyaan tidak ada, nilainya 100 saja sudah. Ya, tapi kalau memang ada, ya dilihat ya yang diusulkan sesuai tidak, ya karena sering tenaga teknis atau tenaga ahli yang di lapangan yang ditugaskan berbeda dengan yang diusulkan. Sekali lagi, tenaga ahli, tenaga teknis yang ditugaskan di lapangan sering kita lihat berbeda dengan yang di kontrak. Nah, ini untuk mengantisipasi itu. Kalau sama 100, kalau beda maka nilainya 60. Ya, seperti itu. Kemudian kalau 20 apa? Tenaga ahli, tenaga teknis berbeda, sudah berbeda, buat prestasi pula. Berbeda, tapi pekerjaan selesai, nggak apa-apa, nilainya masih 60. Tapi sudah berbeda, buat prestasi, ya nilainya yang 20. Ya gitu. Dan terakhir, Bapak Ibu, tingkat komunikasi organisasi penyedia dengan PPK. Entah itu bagian keuangan penyedia dengan PPK misalkan, atau PIMPRO-nya penyedia dengan PPK misalkan, atau bagian kepala teknisnya, manajer teknisnya dengan PPK. Pokoknya tingkat komunikasinya. Dikatakan 100 kalau personel. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, ini adalah satu-satunya pertanyaan yang bersifat kualitatif. Ini adalah murni kewenangan atau hak jawab dari responden. Hak jawab responden secara kualitatif alias subjektif. Ya, karena mereka yang merasakan kan, entah PPK, entah user. Personel dalam organisasi penyedia dalam paket ini sangat komunikatif dengan PPK. Sangat komunikatif, kurang komunikatif 60, tidak komunikatif sama sekali 20. Nah, ini memang saya sengaja sisipkan satu pertanyaan yang bersifat kualitatif. Karena menurut saya untuk kinerja penyedia, tetaplah harus ada pertanyaan yang bisa kualitatif, walaupun minim, hanya 1 dari 24 total pertanyaan, 1 pertanyaan terakhir ini ya, kualitatif. Tapi ini memang harus ada menurut saya, dan Bapak Ibu saya berikan nilai tinggi loh, ini 8 ya, nilainya 8. Tinggi. Ya, seperti itu. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, ini juga menjadi curhatan para PPK ya. Ya, bahwa memang ada tipe penyedia yang kurang komunikatif, ada yang enggak komunikatif sama sekali, manajer tekniknya misalnya ya, ada yang sangat komunikatif hingga terpuaskan ya. Ya, itu nilainya di nilai 160 dan 20. Oke. Akhirnya kita selesai Bapak Ibu. Jadi nanti setelah diisi semuanya di sini, semuanya nanti akan muncullah di sini. Nah, di sini nanti dipindahkan ke sini. Nah, setelah dipindah di sini kan ya, dipindahkan sini maka direkap paket. Nah, ini direkap paket. Rekap paketnya per penyedia. Ya, per penyedia. Nah, ini saya kerja penyedia. Saya tercopas dari yang maaf ya. Nilai kinerja penyedia. Bagian nama penyedia, alamat, instansi pembeli, tahun anggaran. Nah, ini adalah daftar paketnya. Ya, kalau penyedia itu memiliki beberapa paket di instansi yang sama dalam 1 tahun anggaran, maka ya direkap di sini. Ya, apalagi kalau memang seperti di BMKG itu memang karena karakter pengadaannya adalah barang khusus, kita sering mendapati pemenang yang sama ya dalam satu penyedia itu dia bisa menang
beberapa paket ya, karena memang dia spesialis peng- uh, uh, pengadaan barang-barang atau jasa-jasa yang terkait dengan uh, di BMKG ya. Tapi kalau barang-barang umum biasanya ini tidak banyak ya, tapi tetap ini harus direkap per penyedia karena judulnya aja adalah uh, kinerja penyedia. Jadi selalu satu penyedia menghasilkan satu angka ini ya, akhirnya angkanya yang muncul nih ya, seperti itu. Dan akhirnya akan menghasilkan rekap total. Nah, rekap total ini adalah instansi pembeli, tahun anggaran, dan ini adalah nama penyedianya. Dan nanti dari semua penyedia dalam satu tahun anggaran direkap, maka nilai kinerja penyedia berapa. Nah, itulah menjadi introspeksi, sekaligus jadi monitoring, evaluasi bersama antara PPK, pengguna, user ya, Pokja, UKBBJ-nya, bagaimana ke depan, tahun berikutnya, memperbaiki kinerja penyedia. Seperti itu. Ini juga ngomong-ngomong dalam rangka pelaksanaan tugas PPK yang saya yakin tidak banyak yang menjalankan. Ini diatur di Perpres 16 pasal 11 ya. Ya, tugas PPK ayat 1 huruf O. Nah, ini menilai kinerja penyedia. Nah, ini jarang dilakukan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, oke. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, ini bagian terakhir adalah saya menyinggung tentang pembinaan, program pembinaan penyedia. Akhirnya adalah ending dari hasil ini adalah bisa dilakukan dengan program pembinaan penyedia, Bapak Ibu. Pembinaan penyedia, loh kok penyedia dibina? Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, program pembinaan penyedia merupakan bagian dari program kerja UKBBJ, Bapak Ibu. Ini yang perlu Anda tahu, bahkan mungkin belum banyak yang tahu, bahkan mungkin merasa tabu dengan istilah pembinaan penyedia. Loh kok penyedia dibina? So what? Memang harus begitu, konsepnya kita adalah value for money, dan ini sudah menjadi program kerja UKBBJ yang sudah diatur di Surat Edaran KPP nomor 17 tahun 2019 tentang contoh bukti dukung model kematangan UKBBJ level proaktif. Ada di sini, saya tunjukkan contohnya ya. Nah, tadi saya buka NSPM. Nah, ini dia kinerja penyedia, saya tunjukkan. Nah, ini adalah NSPM, dokumen-dokumen kerja untuk nah ini ada. Ini adalah salah satu program kerja adalah membuat laporan ini secara berkala nih, laporan pelaksanaan program pembinaan penyedia di sini. Ya, sekaligus untuk mengetahui juga analisis ketersediaan penyedia dan seterusnya, dan dia hubungannya ke situ. Nah, ini bukan hal yang tabu Bapak Ibu. Penyedia harus dilakukan pembinaan untuk kedepannya. Ya, yang penting adalah dilakukan bukan pada saat masa kompetisi ya. Dilakukanlah pada saat kompetisi itu sudah selesai. Ya. Pembinaan penyedia bukan hal yang tabu pada era Perpres 16 sepanjang tidak ada unsur keserakahan di dalamnya. Itu yang penting, utamakan tujuan pengadaan yaitu value for money. Penilaian kerja ini menjadi pembuka strategi pengadaan lainnya yang lebih, strategi pengadaan yang lain yang lebih konstruktif dalam menghasilkan barang atau jasa dan kualitas penyedia yang berkualitas, bukan abal-abal atau palu gada. Apa kata lo, gue ada. Nah, itu kita menghindari hal seperti itu, kita makanya membuat hal seperti ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Bagi Anda yang belum punya buku saya, ya Anda bisa beli buku saya, buku kerja berjalan buat komitmen, juga di buku pertama yang tentang panduan dokumentasi juga ada, di berbagai online shop di Indonesia ada, di Gramedia, toko buku ada, di online shop ada. Ya, bisa bermanfaat buat Anda, dan konten YouTube ini menyempurnakan isi buku ini Bapak Ibu. Sukses buat Anda. Pesan terakhir untuk kita semuanya dalam menerjuni bidang pengadaan, kita niatkan ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.